Nah, kita masuk lagi ya. 3 langkah menarik uang dengan sengaja. Ada 3 langkah. Sama-sama ngomong. Ibu pelihara itik. Ngomong. Ibu pelihara itik. Ibu pelihara itik. Pelihara itik. Nah, kok itik pelihara itik? Ibu pelihara itik. Ibu pelihara itik. Ibu pelihara itik. Ya, Ibu pelihara itik. Ibu. Jadi Ibu Lasmaria yang saya hormati dan muliakan, kita pertama-tama mengidentifikasi dulu Bu. Ibaratnya tuh kalau misalnya orang masuk ke kamar, kamarnya bau, maka hal pertama adalah dia harus cari sampahnya dulu. Karena kalau dia langsung semprot parfum nanti hanya sementara, tapi akan bau lagi gitu loh. Jadi kita perlu menemukan dulu penyebab ya, identifikasi keinginan Anda, kemudian berikan perhatian kepada keinginan Anda. Nah ini yang tadi Ibu tanya juga Pak, gimana caranya memberikan perhatian, nanti kita akan bikin skrip untuk Anda bacakan. Baru yang ketiga izinkan. Nah, izinkannya nanti dengan cara membuat daftar syukur. Ya. Oke. Nah, tahap pertama identifikasi keinginan Anda. Kita akan kenali dari hal yang Anda tidak sukai dulu. Karena pada dasarnya manusia ini dirancang negatif. Jadi lebih gampang negatif daripada positif. Masa sih Pak begitu? Iya. Bu Rini. Pelan-pelan Bu, batuknya. Ya, Bu Rini batuk, Bu Rini. Ya, baik-baik Bu Rini. Bu Rini pelan-pelan batuknya ya. Nah, manusia itu dirancang negatif. Kalau hari ini Anda lagi antri katakan Anda lagi berdiri di halte, tiba-tiba ada orang asing berdiri kurang lebih jaraknya 1 meter di belakang Anda, ya Anda merasakan ada orang lain gitu ya, dekat gitu sama Anda sekitar 1 meter. Anda cenderung untuk menjauh atau mendekat dari dia? Menjauh. Ya, Menjauh. Itu alaminya manusia, karena kita dikasih negativitas itu supaya antisipatif. Ya. Jadi kalau Anda bangun tidur terus mikirnya utang, mikirnya problem, Anda normal, Anda sehat. Itulah sebabnya orang kalau hidupnya monoton, dia akan cari masalah, dia akan cari tantangan untuk dia beresin, karena sifat manusia ini dasarnya negatif. Itu ada di buku Becoming Money Magnet dari para pakar syaraf dan juga para psikolog sudah menemukan bahwa 77% fungsi otak manusia itu cenderung negatif. Dan negativitas itu tidak perlu dihilangkan karena itu anugerah. Bayangkan kalau manusia positif, repot. Diajak ke taman safari. Tiba-tiba dia ngilang. Anda tanya, kemana tuh si Roni? Tuh lagi main ke kandang macan gitu. Jadi dia positif thinking aja dah, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah kalau begitu caranya manusia cepat punah. Atau nyebrang jalan, nggak mau nengok kanan kiri, yang penting udah di zebra cross dia langsung jalan aja. Nah kalau begitu manusia cepat punah. Ada tuh kemarin Bu Cynthia, pas lagi COVID lagi tinggi-tinggi, dia datang ke rumah sakit, jengukin orang COVID, dibuka maskernya, dihirup Bu napasnya sama dia. Dihirup Omega. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian meninggal orang ini. Itulah sebabnya manusia itu dikasih rasa takut, dan rasa takut itu adalah anugerah. Maka takut, bingung, khawatir, cemas nggak usah diajarin, karena itu sudah by default setelan dasar manusia ada takutnya gitu. Dan itu anugerah, nggak perlu dihilangkan. Maka nggak ada tuh training 9 cara elegan untuk menjadi takut, nggak ada. Training itu belajar cara berani, training itu belajar cara percaya diri. Ya, sekali lagi teman-teman, biarkan negativitas itu ada dalam diri Anda, karena itu Tuhan kasih anugerah. Anda kalau kehilangan kemampuan untuk mengenali bau busuk misalnya, repot Bapak Ibu. Ya, kan mencium sesuatu yang negatif kan, seperti ini kan. Pak, kadang-kadang negativitas itu muncul begitu aja, apa yang harus saya lakukan? Sama halnya seperti Anda mencium bau busuk. Anda kalau cium bau busuk, apa yang Anda lakukan? Tutup hidung, pergi. Tutup hidung langsung pergi kan? Iya. Anda nggak akan berlama-lama kan? Oh kok busuk ya? Ada cium lagi, kok busuk? Cium lagi kan enggak kan? Tapi Anda harus bisa mencium bau busuk itu dong.
saya cium bau busuk itu repot. Saya waktu kena COVID kehilangan kemampuan penciuman, repot. Pas saya cium Bu Lasmaria, saya pas cium, ternyata istri orang, repot. Jadi negativitas itu tidak perlu dihilangkan, ya, hanya perlu dipersingkat. Jadi kalau Anda seperti dengerin lagu, Anda nggak suka lagunya, apa yang Anda lakukan? Langsung diganti lagu. Makan makanan basi, apa yang Anda lakukan? Buang ganti yang baru. Makanannya, betul. Nah, kita akan amati nih Bapak Ibu sekarang secara singkat dengan cara membuat namanya kontras clarify. Ini cara ngeset LOA Anda untuk uang, ya. 3 hal yang nanti kita perlu buat. Pertama adalah money mindset. Tadi, orang kaya kehilangan uang, tidak jadi orang miskin. Dia hanya orang kaya yang tidak pegang uang. Nanti juga kaya lagi. Yang penting berpikirnya kaya, karena orang hanya hidup di dalam model pikiran dia sendiri. Anda perlu membenahi model pikiran ini. Pertama money mindset, kedua income, ketiga pembawa uang. Nah, money mindset teman-teman, itu adalah jawaban dari ini. Ketakutan-ketakutan Anda, Ibu Lasmaria gali nih Bu. Saya ingin kaya, tapi apa? Mungkin pengalaman masa lalu ada yang menghambat nih. Saya ingin kaya, tapi saya terlahir dari keluarga miskin misalnya. Saya ingin kaya, tapi pendidikan saya rendah. Saya ingin kaya, tapi orang kaya itu jahat. Misalnya dulu dia pernah tahu papanya punya masalah keuangan, ditagih terus. Sampai papanya stres, sampai papanya sakit, sampai papanya meninggal. Jadi dia berpikir orang kaya itu jahat. Nah, karena dia bukan orang jahat, ya otomatis dia tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau jadi orang kaya akhirnya. Karena apa? Nah, ini namanya disabotase. Ada nggak pengalaman-pengalaman masa lalu Anda yang membuat Anda sama uang itu jadi takut gitu? Orang kaya itu sombong, orang kaya itu jahat, orang kaya itu curang, orang kaya itu licik. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda harus gali. Kemudian yang kedua adalah pengalaman masa kini. Setelah dia berjuang, kayak saya dulu sempat tuh kepikiran, wah ternyata cari kaya, jadi kaya itu susah. Berarti kan saya menyimpulkan, ya, atau saya minim pengetahuan uang, atau saya hanya akhirnya menyimpulkan hanya orang tertentu yang menjadi kaya. Nah, ini juga menghambat pikiran saya. Ya, tambah lagi kalau ini masa depan, ya, saya ingin kaya, tapi saya takut kalau saya kaya, saya jadi orang yang sombong, saya tak jadi lupa sama Tuhan, saya nikah lagi Pak, takutnya, saya nanti keluarga jadi ribut. Nah, berarti ada penolakan dia terhadap kekayaan, dia takut nanti kalau kaya ada yang berubah gitu. Nah, itu money mindset yang harus diberesin. Coach, itu saya merasakan. Ya, kalau Ibu rasakan, nanti ditulis di sebelah kiri. Jadi modelnya nanti seperti ini, Ibu tulis nih, 10 aja hal yang Ibu rasa nggak pas. Misalnya gini, nih, saya merasa ya money mindsetnya yang melemahkan itu harus butuh relasi yang bagus. Saya malas kerja, jadi kaya itu sombong. Kalau jadi kaya keluarga nanti terabaikan. Nah, dia cari. Ini kan melemahkan nih. Yang menguatkan apa? Diganti kata-katanya. Relasi bisa dibangun. Malas kerja, rajin bisa meningkatkan value. Kemudian kaya itu jadi murah hati. Makin disayang keluarga. Lalu keyakinan-keyakinan yang melemahkan ini dicoret, Bu. Ya, dicoret satu persatu. Nanti tersisa yang baik-baik ini nih yang menguatkan. Nah, ini nanti baru kita akan masuk ke tahap 2 untuk diperhatikan. Coach, artinya ketika dicoret itu kita sama dengan menghapus ya? Betul, ketika mencoret itu secara bawah sadar terjadi kayak kita menghapus, betul. Ya. Jadi otak Anda itu hanya bekerja dalam sistem kata-kata. Kayak kemarin ada orang hubungi saya, mau pinjam uang Bapak Ibu. Nah, di kepala saya sudah ada kata-kata, kalau ada orang pinjam uang, saya memilih untuk ngasih dia daripada saya pinjemin. Coach, pertanyaannya, kenapa ketika kita berpikir seperti itu selalu kadang ada kata-kata yang ya begitu, negatif atau apa gitu. Contoh lah, Ya. kayak dulu ya,
Dulu saya dulu ya masih kecil-kecil kos. Waktu itu rezeki suami itu mengalir seperti air, bagus banget. Dan ketakutan saya ketika beliau itu di booking pekerjaannya itu ya jadi saya ketakutan kalau sampai kan dia keluar kota terus, kalau di booking terus, kalau uangnya banyak banget, dia nggak pernah di rumah, bisa kawin lagi nih, bisa selingkuh. Ternyata itu menjadi kenyataan. Iya Bu, karena otak kita kan hanya mewujudkan apa yang kita pikirkan tadi, yang kita perhatikan. Nah, dasarnya kita negatif memang kan. Nah, kebetulan ketakutan, negativitas itu kita pelihara. Akhirnya perilaku kita mengarah ke sana, ketakutan kita mengarah ke sana, kecurigaan kita mengarah ke sana. Ya terjadilah apa yang kita sangkakan itu kan. Itulah sebabnya pakai apa nih? Kita menggunakan namanya kesadaran untuk menemukan dulu nih. Sebenarnya selama ini perilaku kita kan hanya mengarah ke sana. Ini kan sama dengan kacamata tadi. Ketika pakai kacamata lalat ya hanya bisa lihat sampahnya terus. Nah, oleh sebab itu ada orang yang tidak menyadari bahwa ternyata dia mau kerja keras kayak apapun juga, kalau pikirannya adalah aduh cari duit susah nih, ya dia akan terus dalam kesusahan itu. Maka kita kan mau gali nih Bu, bahwa manusia kan merespons itu menggunakan program-program ini. Dia pikir gue udah kerja keras, udah apa, dia selalu merasa benar. Prinsipnya simple, kalau benar ya hasilnya sesuai dong. Sebuah kenyataan dia tidak puas dalam kehidupan dia, ya berarti ada program dia yang menghambat, tapi dia belum menyadari itu. Nah, kita sadari ini, digali. Nggak apa-apa Bu Weni. Dan keyakinan itu selalu benar. Pertanyaan saya adalah, bermanfaat nggak kalau Ibu meyakini begitu? Akhirnya kejadian sesuai dengan yang kita tidak harapkan, ya kan? Malah kejadian gitu loh. Karena mikirnya ke sana, arahnya ke sana, omongannya ke sana, kecurigaan ke sana, sikapnya ke sana, terus berpikirnya arahnya ke sana terus. Pak, apakah kalau kita berpikir positif lalu itu tidak terjadi? Tidak ada jaminan juga. Tapi setidaknya lebih menguntungkan Ibu. Setidaknya Ibu tidak khawatir. Setidaknya kalaupun itu terjadi, Ibu bisa menerima, ya kan? Kita berpikir ya suaminya titipan. Ya, jadi pada akhirnya akan ketemu nih. Sama nih dengan uang juga sama. Nanti kalau kita sekarang nih adalah berpikir, waduh Pak, saya kalau uang itu sudah 30 juta nggak bisa dapat lebih dari itu. Dan berarti kapasitasnya nanti 30 juta. Kita akan buka nih Bu, open supaya dia bisa terima sampai 50 juta, sampai 70 juta, sampai 100 juta. Sebesar yang nanti dia bisa buka di dalam pikiran dia. Ya Bu Weni. Iya, Coach, waktu itu memang saya merasakan ketika ketakutan itu sangat kuat sekali. Itulah yang terjadi memang, karena saya begitu kuat. Dan saya mengingat lagi ketika Coach yang mengatakan seperti ini, menguatkan lagi beliau, menghapus. Saya ingin mencoba. Mungkin ini menjadi hambatan saya ya, Coach, ya mungkin ya, karena trauma di masa lalu kali ya, sehingga Betul. mungkin. Kalau ngomong ini, Coach, kenapa ya ada rasa mau nangis? Iya Bu, itu berarti masih apakah saya ada trauma atau bagaimana masih? Ada kepedihan yang belum Ibu lepas. Ada kepedihan yang mendalam. Nah, itu yang akhirnya nanti juga akan menghambat, ada ketakutan itu. Bisa dirilis Bu, cuma kalau yang model-modelnya sudah dibegini ya mau nggak mau personal coaching, karena menjadi kurang pas rasanya kalau Ibu sharing di hadapan 212 orang Bu. Ini kan Wiro Sableng nih angkanya, ya kan? Yeah. Jadi nanti kalau memang Ibu perlu ya lebih personal coaching aja, Ibu ceritakan, Ibu rilis. Simple kok, prinsipnya adalah seperti ada orang yang membawa gerobak yang berisi barang pecah belah. Kemudian ada batu besar, gerobaknya goyang, pecah belahnya jatuh dan pecah. Ya, piring, gelasnya jatuh, cangkirnya jatuh dan pecah. Dia tetap melanjutkan perjalanan dia. Saat itu ada orang lewat melihat kejadian itu dan menegur si pedagang pecah belah ini, "Bang, itu piring gelasnya jatuh kok didiemin aja. Abang nggak tahu apa ada yang jatuh?" "Saya tahu." "Kok tetap jalan?" "Ya udah pecah." Jadi ketika sesuatu itu sudah berhubungan dengan masa lalu, ya sudah, nggak ada yang bisa diubah juga. Kita tetap harus, life must go on ya, tetap harus bergerak maju ke depan. Nah, caranya
Caranya, tekniknya ada banyak, tapi prinsip dasarnya adalah itu. Hidup itu bukan di masa depan karena belum tentu terjadi, hidup bukan di masa lalu karena sudah lewat, hidup itu sekarang dan di sini. Bagaimana tanggal 24 Maret ini kita enjoy apa yang kita lakukan, hidup kita tidak terjerat, terikat oleh masa lalu. Karena memaafkan bukan berarti Anda setuju dengan perbuatan orang yang sudah menyakiti Anda. Ya. Memaafkan, mengampuni itu artinya mencabut pisau yang ditusuk orang ke badan kita. Yang menusuk itu sudah pergi, sudah menjalankan kehidupannya, pisaunya kita biarkan tertancap di dalam diri kita. Memaafkan itu adalah mencabut pisau ini dari tubuh kita karena kita mau menjalankan kehidupan kita dengan lebih ringan, dengan lebih baik lagi. Ya. Oke, sip, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua adalah income. Nanti Anda tulis Bapak Ibu, income seperti apa yang Anda tidak inginkan. Ya, sedikit, labil, cepat habis, macet, musiman, sulit didapat, berhenti, ya. Anda tulis. Lalu yang Anda inginkan seperti apa? Ya, sama dicoret juga. Jadi ini kita identifikasi dulu nih, sampah-sampahnya dicoret-coretin. Tadi ditanya, coach boleh nggak nanti satunya dibakar? Saran saya dicoret dulu baru dibakar. Ya, coret-coret dulu baru dibakar. Pak Gunawan bilang tidak mudah tapi bisa, betul. Itulah sebabnya kita perlu latihan, teman-teman. Latihannya apa? Sedekah. Latihan banyak melepas. Anda melepas hal yang Anda sukai, uang Anda suka Anda lepas, ya. Barang-barang Anda cintai Anda lepas. Nah, tujuannya apa? Supaya suatu hari Anda bisa melepas kepedihan, melepas rasa sakit. Karena membawa kepedihan ini seperti membawa tomat busuk. Ya, kemana-mana Anda bawa, Anda pikul berat, berair, busuk. Apa yang dibawa terus, gitu. Toh juga tidak ada manfaatnya. Jadi melepaskan tomat-tomat busuk itulah yang membuat perjalanan jadi lebih nyaman. Sama halnya ya, orang bilang mantan itu seperti sampan. Kalau Anda naik sampan dari satu sungai ke sungai lain, tepian sungai ke tepian sungai lain, ketika sudah tiba di tepian sungai lain, Anda melanjutkan perjalanan, kan sampannya nggak dipikul kan, ditinggal di situ. Jadi pastikan buanglah mantan pada tempatnya ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, setelah income adalah pembawa uangnya. Ya, nasabah. Misalnya Anda mau narik nasabah, tulislah nasabah yang Anda tidak sukai. Saya tidak suka nasabah yang pelit, Pak. Saya nggak suka nasabah yang ribet, yang cerewet perhitungan. Anda tulis ya 20 poin yang Anda nggak suka. Lalu Anda maunya yang gimana? Supaya terpindah perhatiannya kepada apa yang Anda inginkan. Slide sebelumnya yang mana, Pak Lisyo? Slide yang money, coach. Yang ini ya, tadi. Yang money. Money ide. Yang ini. Kalau Money idea, coach. Ini. Ya. Tadi Bang Haji. Nah, Anda udah dapat yang kanannya nih, kumpulin yang ini. Masuk Abdul coret, chat. Oh iya.